Apa itu jiwa? Dan bisakah jiwa itu mati, kabur, atau hancur? Seperti yang dijelaskan oleh Alessia Luna, memahami sifat jiwa mungkin merupakan salah satu tugas paling mendasar dan esensial di jalan spiritual. Tanpa mengetahui apa sebenarnya jiwa dan seperti apa jiwa kita dapat dengan mudah tersesat, terjebak, dan terdampar. Jika Anda selalu ingin tahu apa kekuatan misterius ini, bagaimana menghubunginya, dan bagaimana membedakannya dari roh, saksikan video ini hingga akhir. Apa itu jiwa? Jiwa Anda adalah esensi imaterial dan totalitas siapa Anda pada tingkat inti. Itu adalah sifat sejati Anda. Karena semua kegiatan pada intinya adalah energi, jiwa adalah keseluruhan energi ini. Jumlah total yang menjiwai kita, menggerakkan kita, dan bahkan berbicara kepada kita di saat-saat tenang, ketika kita membutuhkan bimbingan. Seorang psikolog sekaligus guru perdukunan, Krista McKinnon, menuliskan, jiwa kitalah yang memberi kita semacam suara hati, kompas moral, dan arah. Jiwa kitalah yang kita dengar sebagai suara kecil di dalam, yang mengingatkan kita bahwa ada lebih banyak yang bisa kita capai. Dan jiwa kitalah yang menderita ketika kita tidak memeliharanya dengan mengintegrasikan komponen spiritual ke dalam kehidupan kita dan berusaha untuk memberi arti dan tujuan hidup kita. Bisakah jiwa Anda menghilang atau mati? Mari kita telusuri pertanyaan pertama. Bisakah jiwa Anda tersesat? Dapatkah jiwa menghilang atau melarikan diri? Tentu saja. Anda bisa menjadi seseorang yang disebut dengan jiwa yang hilang, atau seseorang yang kehilangan arah dalam hidup. Tetapi jiwa Anda tidak pernah lari dan tersesat. Sebaliknya, Anda kehilangan koneksi dengan jiwa Anda karena trauma dan luka batin. Jiwa Anda selalu ada, hanya tertutup oleh kotoran dan puing-puing kehidupan. Yang kedua, bisakah jiwamu mati? Ini adalah pertanyaan yang paling menakutkan karena beberapa alasan, tetapi jawabannya adalah tidak. Jiwa Anda tidak dapat mati, untungnya. Itu bisa berubah dan bergabung kembali dengan roh, tetapi tidak mati. Jiwa tidak pernah tersentuh, itu tidak berubah, meliputi segalanya. Tenang, tak tergoyahkan, keberadaannya abadi. Energi dapat berubah dari satu keadaan ke keadaan lain, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Hal yang sama dapat dikatakan untuk jiwa Anda, karena jiwa Anda adalah energi, kekuatan hidup. Oleh karena itu, jiwa tidak pernah bisa mati, hanya berubah bentuk. Jika Anda benar-benar berhenti untuk merenungkan ini dan mengintegrasikannya, tidak hanya pada tingkat mental, tetapi juga tingkat emosional, kesadaran ini dapat mengubah seluruh cara kita menyikapi kematian. Apakah tumbuhan, hewan, dan bentuk kehidupan lain memiliki jiwa? Jika kita memahami jiwa sebagai esensi unik atau kekuatan hidup esensial dari sesuatu, kita dapat melihat bahwa segala sesuatu memiliki jiwa, karena semuanya memiliki energi kekuatan yang unik. Tidak ada dua hal yang ada yang pernah sama persis, bahkan kembar identik sekalipun memiliki perbedaan. Yang membedakan itu adalah jiwa. Ketika Anda pergi keluar di alam, perhatikan pepohonan di sekitar Anda. Jika Anda perhatikan, Anda akan menemukan bahwa masing-masing memiliki keunikan tertentu. Tidak hanya dalam penampilan, tetapi dalam energi. Itulah jiwa pohon. Hal yang sama dapat dikatakan untuk apapun yang Anda temui. Anjing, burung, awan, gunung, bahkan ponsel, tablet, atau laptop yang Anda gunakan. Segala sesuatu mempunyai keunikan tersendiri yang membedakannya dari hal-hal lain. Bahkan dunia, yang juga disebut sebagai ibu pertiwi atau Gaia. Dunia juga memiliki jiwa, menurut berbagai sistem pemikiran filosofis, spiritual, dan agama. Jiwa dunia dikenal dengan jiwa universal karena meliputi semua makhluk. Ini pada dasarnya adalah jumlah total dari semua energi, manifestasi, dan esensi dari semua makhluk. Bisakah seseorang dilahirkan tanpa jiwa? Ini adalah pertanyaan yang agak kontroversial, dan setiap orang memiliki tanggapan yang berbeda. Apakah pembunuh berantai, psikopat, pemerkosa, dan sebagainya memiliki jiwa? Mereka yang bereaksi dengan sangat benci dan muak terhadap orang-orang seperti ini, yang merupakan reaksi normal, akan menjawab tidak ada. Tetapi pemahaman saya adalah bahwa kita semua dilahirkan dengan jiwa. Hanya saja, beberapa orang kehilangan hubungan dengan jiwa mereka karena trauma leluhur, masyarakat, keluarga, dan masa kecil.
Kadang-kadang, trauma ini begitu kuat sehingga orang tersebut kehilangan koneksi penuh dengan jiwa mereka. Seakan jiwa itu dibarikade di balik dinding demi dinding kemarahan, kebencian, rasa sakit, kesedihan, keyakinan toksik, luka inti, dan mekanisme pertahanan. Oleh karena itu, mengapa seseorang terkadang kelihatan tidak berjiwa atau mati di dalam? Dalam beberapa hal, mereka telah benar-benar terpisah dari kehangatan dan kasih sayang jiwa. Karena ini terjadi, tindakan kekejaman yang tercela dapat dilakukan karena orang tersebut tidak benar-benar merasakan apa-apa atau dikuasai oleh satu emosi tertentu seperti kemarahan. Bayangkan sebuah ruangan besar. Di dalam ruangan ada satu cahaya yang terang, cahaya murni. Cahaya itu membanjiri seluruh ruangan dan menerangi segalanya. Tapi, apa yang terjadi ketika Anda membangun dinding di sekitar cahaya itu? Ruangan menjadi lebih redup. Apa yang terjadi ketika Anda benar-benar menutup cahaya ini? Maka ruangan menjadi gelap gulita. Anda tidak dapat melihat apapun, dan Anda tersandung dalam ketakutan kronis. Begitu Anda terbiasa dengan rasa takut, sehingga Anda menjadi mati rasa, itu menjadi terlalu berat untuk ditangani. Akibatnya, Anda menjadi makhluk kegelapan, tidak benar-benar hidup, tetapi juga tidak benar-benar mati. Mereka yang mengalami hal ini akan sering menggunakan tindakan yang paling ekstrim untuk merasakan sesuatu, apa saja bentuknya. Dan ketika mereka merasakan sesuatu, seperti nafsu terhadap seseorang, hal itu mungkin menguasai mereka sepenuhnya, sehingga mereka menjadi seperti iblis, tidak dapat merasakan atau melihat apapun kecuali emosi itu. Namun, ketika ruang batin kita diterangi oleh cahaya jiwa, kita dapat melihat dan merasakan dengan jelas. Kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Hidup ini penuh dengan semangat. Jadi, bagaimana kita bisa membiarkan cahaya batin ini menembus keberadaan kita? Ada beberapa cara berbeda. Pertama-tama, mari kita telusuri perbedaan antara jiwa dan roh. Jiwa versus roh, apa bedanya? Kebanyakan orang bingung tentang perbedaan antara jiwa dan roh. Mereka terdengar mirip dan sering digunakan secara bergantian, tetapi mereka bukan hal yang sama. Jiwa terhubung dengan bumi, roh terhubung dengan surga. Sementara jiwa adalah pintu masuk ke dalam misteri pribadi yang tidak diketahui. Roh membuka pintu menuju kesatuan tanpa batas. Jiwa ditemukan di alam bawah sadar atau dunia bawah, sementara roh ditemukan di alam kesadaran super, dunia atas. Ketika kita merasakan kedua keadaan, kita mengalami perasaan mistik, kebahagiaan. Tetapi, jiwa terhubung dengan mimpi liar dan penglihatan. Jiwa bersifat duniawi, misterius, dan diakses melalui alam bawah sadar. Dalam mimpi dan penglihatan, roh adalah surgawi, bebas konten, dan diakses melalui keadaan kesadaran yang dimurnikan, seperti meditasi. Roh adalah ibaratnya ruangan gelap, dan jiwa adalah lilin dan percikan cahaya di ruangan gelap itu. Cahaya yang merupakan jiwa kita ini adalah kesadaran yang telah membuat roh sadar akan dirinya sendiri. Tetapi, dapatkah kita mengatakan bahwa jiwa terpisah dari roh? Kami tidak bisa mengatakan demikian. Karena mereka berdua muncul di ruangan yang sama. Jiwa menggunakan oksigen dan ruang roh untuk bahan bakar dirinya sendiri. Gagasan tentang jiwa manusia memanggil kita menuju hubungan individu dan unik kita dengan dunia. Dalam pengertian ini, jiwa dan roh menunjukkan hal yang berlawanan, yang unik versus yang universal, yang didekati dengan cara turun versus apa yang didekati dengan cara naik. Namun pada akhirnya, setiap hal dalam aspek jiwanya ada sebagai ekspresi roh dan berfungsi sebagai agen atau utusan roh. Hubungan individu kita dengan roh dan jiwa tidak bertentangan tetapi saling melengkapi. Spiritualitas yang lengkap mencakup hubungan kita dengan roh dan jiwa, bukan hanya satu atau yang lain. Bersama-sama, kedua alam spiritualitas ini membentuk satu kesatuan. Salah satu saja tidak lengkap. Di sini kita dapat melihat bahwa jiwa dan roh sebenarnya hanyalah dua sisi mata uang yang sama. Pada akhirnya, jiwa harus berfungsi sebagai agen roh, dan roh tidak lengkap tanpa jiwa. Dengan menjadi diri kita yang sebenarnya, dengan berjalan di jalan yang benar bagi kita terhubung dengan jiwa, dan dengan demikian melayani roh. Apa tujuan utama jiwa?
Tadi kita sudah membahas apa itu jiwa. Kita perlu menggali lebih dalam dan memahami tujuan dari jiwa. Kita semua memiliki tujuan bawaan, sesuatu yang diprogram ke dalam diri kita pada tingkat inti, sesuatu yang kita penuhi. Kita dapat mengamati ini di dunia sekitar kita. Kehidupan diprogram untuk tumbuh, berubah, dan berkembang. Semua makhluk seperti pohon, hewan, galaksi, dan lain-lain mengalami siklus metamorfosis, dan begitu juga kita. Oleh karena itu, tujuan akhir jiwa berdasarkan pengamatan mendasar ini adalah untuk tumbuh dan dewasa. Faktanya dikatakan bahwa jiwa melewati banyak tahapan yang berbeda, dikenal sebagai zaman jiwa, untuk memenuhi tujuan dasar ini. Jiwa-jiwa yang telah tumbuh dan matang selama banyak kehidupan disebut dengan jiwa-jiwa tua. Tapi, apa puncak dari ini semua? Tujuan akhir dari jiwa adalah mencapai pencerahan, surga, penerangan, dan keesaan. Ketika pencerahan terjadi, jiwa individu menyatu kembali ke dalam semangat universal. Ketika setetes kesadaran yang mengetahui dirinya sebagai individu melayang cukup jauh, itu menjadi seperti setetes air yang jatuh ke dalam lautan. Jiwa jatuh ke dalam jiwa tertinggi. Kesadaran individu jatuh ke dalam keesaan universal. Hal ini sering dikenal dengan pengalaman pulang kampung atau kembali ke fitrah kita yang sebenarnya di luar batas ego yang suka mengontrol, memanipulasi, lari, dan takut akan arti kehidupan. Tapi perjalanan ini bisa memakan beberapa masa kehidupan. Dan bahkan pencerahan bukanlah akhir karena apapun yang statis pasti mati. Dan pada akhirnya tidak ada yang namanya kematian. Masih ada lapisan demi lapisan pendalaman, pembukaan, dan perluasan yang harus dialami. Cara menemukan jiwa Anda, 3 jalur mistik yang bisa Anda tempuh. Kita akan membahas tentang menemukan jiwa Anda karena sementara jiwa selalu ada, cahayanya dapat menjadi kabur, terbelenggu, dan menahan kehidupan sehari-hari. Jiwa kita semua berbagi satu keinginan besar untuk bebas dari diri kita yang terbatas, kesempitan, dan pilihan yang menyesakkan dari realitas kita. Kita perlu bergerak melalui polusi emosional, mental, fisik, dalam hidup kita untuk berhubungan kembali dengan jiwa kita. Dan ini bukan jalan yang mudah, terutama ketika kita sudah terbiasa dengan keadaan hidup tertentu. Untuk menemukan jiwa Anda perlu mempertanyakan segalanya. Anda harus berjalan di jalan yang jarang dilalui, menjadi satu-satunya serigala, dan mencari sesuatu yang lebih. Ini bisa menjadi jalan yang tidak aman. Oleh karena itu, kebanyakan orang memiliki lebih banyak pilihan dan kepuasan diri yang biasa-biasa saja. Apakah Anda siap untuk mendengarkan panggilan batin? Apakah Anda muak merasa tersesat, sendirian, tertekan, dan kosong di dalam? Apakah Anda ingin mengetahui karunia, takdir hidup, dan makna pribadi Anda? Jika Anda mendambakan sesuatu yang lebih, inilah saatnya untuk memulai perjalanan spiritual Anda. Saatnya menemukan jiwa Anda. Berikut adalah 3 jalan suci yang akan membantu Anda terhubung kembali dengan jiwa Anda. Jalur 1. Tubuh, alam fisik. Praktik yang sesuai dengan jalur 1 meliputi ekoterapi, termasuk ekologi dalam, pencelupan alam, pencarian visi, dan lain-lain. Yoga, tai chi, qigong, disiplin fisik yang membantu Anda terhubung dengan energi kekuatan hidup Anda. Breathwork, menggunakan nafas untuk bergerak melalui penyumbatan, meningkatkan vitalitas, mempertajam kesadaran, dan lain-lain. Bodywork, berbagai metode sentuhan terapi yang melepaskan trauma dari tubuh, meningkatkan kesehatan dan gerakan, meningkatkan koneksi pikiran dan tubuh. Psikoterapi somatik, konseling yang melibatkan menghubungkan dengan kebijaksanaan dan kapasitas penyembuhan tubuh sebagai wadah jiwa, melepaskan trauma dan penyembuhan. Tanaman obat, menelan zat psikoaktif yang memperluas kesadaran dan koneksi jiwa di bawah pengawasan dukun atau tabib. Kesendirian, secara fisik melepaskan diri dari kekacauan hidup untuk melihat ke dalam diri Anda. Menari, gerakan intuitif untuk mengekspresikan jiwa dan menyeimbangkan cakra. Nyanyian, menggunakan suara untuk terhubung dan mengekspresikan jiwa. Tantra, tradisi esoteris yang menghormati tubuh dan semua aspek kehidupan.
Tubuh adalah wadah jiwa kita, dan terhubung dengannya berarti bersatu kembali dengan kebijaksanaan dan kecerdasan yang kita bawa secara bawaan. Tubuh juga membawa banyak ketegangan dan trauma, dikenal sebagai pelindung tubuh. Melepaskan ketegangan dan trauma bisa membantu melepaskan hambatan jiwa Anda. Jalur 2. Hati, alam emosional. Praktik yang sesuai dengan jalur 2 meliputi menumbuhkan rasa syukur, merasa bersyukur atas semua yang Anda miliki, kualitas jiwa bawaan, mengembangkan intuisi, mendengarkan suara bijak yang tenang di dalam diri Anda, suara jiwa, pengabdian, cinta dan dedikasi pada kualitas tertentu, guru, dan lain-lain, doa, berkomunikasi dengan jiwa melalui kerinduan hati, mengembangkan cinta kasih, biasanya dilakukan melalui meditasi meta, meningkatkan cinta diri, belajar mencintai dan merangkul diri sendiri, kekurangan dan segalanya. Filantropi, aktif melayani orang lain dengan kasih sayang. Pekerjaan anak batin, atau yang disebut dengan inner child, menyembuhkan anak batin yang terluka di dalam diri Anda. Melepaskan, belajar berpasrah, melepaskan rasa sakit emosional lama. Hati adalah pintu menuju jiwa, dan belajar menyelaminya memberi kita akses langsung ke esensi siapa diri kita yang sebenarnya. Membuka, memperluas, dan menghilangkan atau berdamai dengan beban yang membebani hati kita, membantu kita mengundang kehadiran jiwa kita ke dalam kehidupan sehari-hari. Jalur 3. Pikiran, alam mental. Praktik yang sesuai dengan jalur 3 meliputi meditasi, pengamatan batin yang tenang dan kesadaran pikiran, mindfulness, atau yang disebut dengan kesadaran penuh, journaling, menulis pikiran dan mengeksplorasi batin, pekerjaan bayangan, menjelajahi iblis batiniah yang menghalangi jiwa, pekerjaan impian, mengungkapkan pesan yang tersembunyi di balik sebuah mimpi sebagai pintu gerbang ke jiwa. Imajinasi aktif, perjalanan astral menggunakan pikiran untuk melakukan petualangan batin. Visualisasi, menggunakan citra mental untuk meningkatkan kejelasan, kebijaksanaan, cinta, dan lain-lain. Kerja bagian atau parts work, menjelajah pola dasar seseorang dan membawa lebih banyak harmoni internal. Mengubah keyakinan inti, membingkai ulang keyakinan yang mencegah kita mengakses jiwa. Psikoterapi spiritual, konseling transpersonal, menerima bimbingan dari seseorang yang mengintegrasikan spiritualitas dan psikologi. Pikiran merasakan dan mengekspresikan jiwa, tetapi ketika pikiran kita telah berkontraksi, tercemar, dan dipenuhi rasa takut, kita tidak dapat mengakses bagian penting dari diri kita ini. Bekerja dengan pikiran sadar dan tidak sadar akan membantu kita untuk melarutkan pola, pengkondisian, dan kebiasaan yang sudah mendarah daging, yang mengaburkan keilahian di dalam diri kita. Sebagai penutup, saya akan meninggalkan Anda dengan kutipan oleh psikiater Carl Jung. Orang akan melakukan apa saja, tidak peduli seberapa konyolnya, untuk menghindari menghadapi jiwa mereka sendiri. Meski terasa lebih aman untuk tetap terjebak dalam pola lama, satu-satunya cara untuk menemukan kebahagiaan, kepuasan, dan kedamaian yang Anda cari adalah dengan memulai pencarian jiwa. Mulailah pencarian jiwa Anda segera.